Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Fauzan Sumak, Seranggut Gerak Angkatan 9 dari Kabupaten Goa. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya bersama Ibu Fajar. Nah, beliau adalah salah satu guru matematika di SMA Negeri 13 Goa, dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proses supervisi akademik khususnya pada pra-observasi, pra-supervisi, dan saya ingin menyapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, dan kita selalu berharap semoga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kiranya. Seperti apa yang kita sepakati ya, pada hari ini kita melakukan proses akademik khususnya di proses pra-supervisi. Seperti kita ketahui bersama bahwa tujuan supervisi itu untuk melihat, mengevaluasi dan membimbing kita sebagai pendidik bagaimana untuk terus memperbaiki proses pembelajaran. Dan khusus untuk pra-supervisi ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan berikan kepada Ibu. Saya ingin mengetahui apa yang ingin dikembangkan nantinya, kemudian seperti apa yang ingin ditingkatkan, serta bagaimana kesiapan dan bagaimana hasil yang ingin diterapkan. Jadi percakapan kita saja dulu ya, karena ini supaya bisa lebih siap lagi dalam prosesnya nanti. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah baik. Baik dan sehat ya. Nah, kemudian Bu, ini saya ingin bercerita sedikit tentang proses pembelajaran. Menurut Ibu sendiri, bagaimana saat ini perasaan Ibu, gambaran diri Ibu, bagaimana hubungannya dengan proses pembelajaran di kelas seperti apa ya Ibu? Baik Pak, gambaran perasaan saya menginginkan pembelajaran di kelas itu agar lebih menyenangkan, lebih menarik kepada peserta didik. Mengingat mata pelajaran saya adalah mata pelajaran matematika, terkadang peserta didik kurang tertarik untuk mengikuti pelajaran, sehingga saya merasa untuk mengembangkan kemampuan saya baik dalam profesional ataupun pedagogik, bagaimana saya bisa untuk membuat sesuatu agar peserta didik saya lebih tertarik dan lebih ikut belajar dengan menyenangkan. Seperti itu. Saya bisa tangkap ya Bu ya, ini merupakan tantangan juga bagaimana Ibu mengambil peran sebagai pengajar khususnya mata pelajaran sains matematika. Tentu ada banyak tantangan, terutama yang saya tangkap bagaimana membuat pembelajaran itu lebih menarik, meningkatkan minat dan motivasinya peserta. Dan saya yakin memang ada tantangan, tapi saya percaya kepada Ibu bahwa dengan awal dari proses ini akan memudahkan Ibu bagaimana mengelola pembelajaran. Nah, bisa saya ketahui Ibu tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu rencanakan di proses supervisi nantinya? Baik Pak, untuk supervisi nanti di kelas, ada tujuan pembelajaran saya yang pertama yaitu melalui media pembelajaran dan studi literasi, serta didik dapat mengidentifikasi persamaan linear tiga variabel dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah peserta didik berdiskusi kelompok, peserta didik dapat merumuskan model dari persamaan linear tiga variabel itu. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dipandu dengan media pembelajaran, kemudian bahan ajar dan LKPD, peserta didik mampu menyelesaikan suatu permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan SPLTP dengan menggunakan suatu metode, itu metode gabungan antara eliminasi dengan substitusi. Baik Bu, terima kasih terkait tujuannya tadi. Tentu materinya kalau saya lihat agak-agak rumit ya. Makanya saya lihat di sini Ibu lebih fokus bagaimana menampilkan materi itu dengan bahan ajar yang lebih atraktif, inovatif, dan itu sudah bagus. Dan tentunya saya berharap pada proses pelaksanaan pembelajaran nanti betul-betul apa yang ada di langkah-langkah pembelajaran itu bisa terrealisasi dengan baik. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, pada proses supervisi nanti
kompetensi seperti apa yang ingin Ibu fokuskan untuk dikembangkan Bu di saat pembelajaran? Baik Pak, di sini saya ingin mengembangkan ada 3 yang ingin saya kembangkan, yaitu dari aspek sikapnya, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Kalau dari aspek sikap Pak, saya ingin melihat perkembangan peserta didik saya dari spiritual dan sosialnya, bagaimana mereka mengikuti pelajaran dari awal, mulai dari berdoa, kemudian sosialnya saya ingin melihat dari bagaimana interaksi mereka di kelas, kemudian dari segi pengetahuan, bagaimana pemahaman mereka terhadap materi yang akan saya bawakan. Dan kemudian dari segi keterampilan, saya akan lebih memfokuskan pada saat mereka melakukan presentasi kelompok ataupun diskusi, jalannya diskusi. Terima kasih Bu, baik saya sudah tangkap Ibu. Jadi ada 3 fokus utama yang Bu ya dari apa yang ingin dikembangkan terkait sikapnya, dan saya pikir sikap spiritual dan sosial ini sudah masuk di kompetensi sosial emosional peserta didik. Bagaimana Ibu nantinya pada saat pembelajaran mengajarkan sikap itu tidak secara langsung, tapi dia mendekat dari langkah-langkah pembelajaran, kebiasaan berdoa misalkan, kemudian bagaimana interaksinya anak-anak dalam proses diskusi, pengetahuannya juga dikembangkan, keterampilan tentu fokus ini lebih kepada bagaimana pembelajaran yang sifatnya berdiferensiasi, ya. Yang dia diferensiasi nanti ya, supaya seluruh karakter anak-anak bisa tercover dari proses pembelajaran. Jadi saya kembali lagi fokus Ibu nanti ini yang akan betul-betul saya amati itu ya, bagaimana proses perubahan sikap anak-anak, pengetahuan seperti apa, ada diferensi proses dan media mungkin nanti, dan keterampilannya pada saat berdiskusi dan mengungkapkan hasil diskusi. Pertanyaan selanjutnya Bu, kesiapan tentang media pembelajaran yang Ibu ingin gunakan bisa diceritakan lebih dalam lagi? Baik Pak, media yang rencananya saya akan gunakan adalah media PowerPoint, tapi saya ingin membuat media PowerPoint ini lebih menyenangkan agar siswa lebih tertarik. Di dalam slide PowerPoint-nya ini saya akan membuat suatu media dari Canva, tapi Canva-nya saya akan buat animasi agar lebih konteks, kemudian ada perekaman suara yang asli supaya anak-anak lebih tertarik lagi, seperti itu. Kemudian selain itu saya menampilkan juga link YouTube video pembelajaran supaya siswa lebih tertarik lagi untuk mengikuti pembelajaran. Seperti itu. Oh baik Bu ya, ini sudah sangat betul ya Bu ya, kalau dilihat dari segi diferensiasi kontennya, ada beragam kontennya Ibu paparkan dan berikan kepada murid, dan seperti tadi medianya yang atraktif berbasis Canva, kemudian ada juga hal-hal yang sifatnya kontekstual di lingkungan yang kemudian ditarik ke pembelajaran supaya mempermudah. Terakhir mungkin ya, pertanyaan terakhir ini dari proses supervisi nantinya, bagaimana hasil yang ingin Ibu harapkan ada pada ibu-ibu? Baik Pak, intinya dari hasil supervisi dan pembelajaran nanti di kelas, saya menginginkan agar terjadi proses pembelajaran terhadap peserta didik saya yang lebih menyenangkan, Ya. peserta didik lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran, mereka termotivasi, kemudian mereka dapat bekerja sama dengan baik, berkolaborasi dengan temannya, seperti itu. Terima kasih ya, pembelajaran yang menyenangkan, menarik perhatian peserta didik, lebih tertarik, kemudian ada kolaborasi dan ada interaksi yang lebih dalam. Nah, tentunya harapan-harapan ini kita akan dukung Bu ya, dan semoga di dalam proses supervisi nantinya ini bisa terrealisasi, dan saya memberikan apresiasi kepada Ibu karena sudah awal mempersiapkan, dan semoga prosesnya nanti berjalan dengan lancar. Itu mungkin isi dari percakapan kita pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita tutup, ada pertanyaan Bu? Mungkin itu saja Pak. Iya, terima kasih Bu ya telah bekerja sama.
Dan setelah ini kita akan masuk ke proses supervisi. Ibu mempersiapkan kesiapan termasuk media dan lain-lain, dan insya Allah saya akan memantau jalannya pembelajaran yang merupakan bagian dari supervisi. Saya kira seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersedia, siap, berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Duduk nanti kita selesai. Selesai. Oke, kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, tetap semangat ya. Sebelumnya, sebelum kita mulai pelajaran, aku mau cek dulu kehadiran tadi. Oke, aku ya. Hamid. Ada Bu. Oke, Anggita hadir. Ardian. Kenapa? Sakit. Pertemuan kali ini merupakan kelanjutan dari pertemuan kita minggu lalu di SPLTP. Oke, kalau minggu lalu kita menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi. Dan kita juga sudah menyelesaikan metode eliminasi jadi 2. Nah, sebelum ibu masuk, masih ada tidak yang ingat apa itu metode substitusi dulu? Apa metode? Oke, Putri dulu dipersilakan Putri. Apa metode substitusi Putri? Pertama, pilih salah satu persamaan yang paling sederhana. Siapa yang bisa metode eliminasi? Siapa yang bisa? Oke, silakan nak. Apa nak metode eliminasi? Bagaimana kalau selesaikan metode eliminasi? Metode eliminasi yang pertama menentukan variabel yang akan dihilangkan. Tidak yang dapat pengalaman di rumahnya. Oke, Fitri dulu. Apa pengalamannya Fitri? Coba diceritakan sama temannya nak. Kan kemarin aku pergi beli pupuk sama padinya Ya. dengan menggunakan metode substitusi. Oke, dia hitung berapa harga per kilonya itu. Dia disuruh beli pupuk urea, pupuk CA, dengan pupuk apa lagi disuruh beli? NPK. Oke, ini pelajaran kita ini sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode apa? Oke, nah sebelum kita masuk, nah ibu sampaikan dulu kompetensi dasar. Masih sama dengan minggu lalu, kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Oke, yang kedua 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian kita masuk di apa sebenarnya tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, nah tujuan kita belajar hari ini itu yang pertama, peserta ini yang kita dapat mengidentifikasi persamaan linear 3 variabel dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua kita yaitu kalian peserta didik dapat merumuskan model persamaan linear 3 variabel dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi, kemudian sebentar kalian akan berdiskusi dengan teman kelompoknya seperti beberapa pertemuan sebelumnya. Kalian akan berdiskusi dengan teman kelompok, kemudian dikerjakan melalui LKPD-nya. Jadi sebentar ada kembali LKPD, teman. Jadi dari LKPD itu ibu nilai keterampilan di LKPD. Kemudian sebentar itu peserta ini mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode eliminasi substitusi. Jadi kita gunakan hari ini metode gabungan, digabung eliminasi dengan substitusi itu dinilai. Kemudian untuk penilaian pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Wajib. Sebelum ibu bagikan LKPD, jadi ibu ada masalah. Yang padatnya adalah sebagai berikut. Dan Fase 1 harganya 52.000 dengan fase roti coklat, 2 roti keju, dan fase roti pisang. Nah, penawaran fase 2 harganya 47.000 yaitu
dengan 2 roti coklat, 1 roti keju, dan 1 roti Satu coklat, 1 roti pisang, dan 1 keju. Tapi yang ada di sana terpakai. Kemudian ibu akan bagikan SKP desa. Nanti ke kelompok itu yang sama kelompok yang minggu lalu. Ke kelompok tadi. Sudah? Kelompoknya? Nah, sekarang ini KPD-nya kan bagikan ini. Ada petunjuknya di sini. Jadi tulis nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompok. Oke, silakan dikerjakan. Kerja masih tidak? Masing kelompok. Silakan dikerjakan. Berdiskusi sama teman kelompok. Sampai mana mungkin? Harga 1 roti keju. Oke, sudah di langkah ketiga. Kelompoknya kelompok apa di sini? Tentara sudah langkah ketiga. Kita nak sudah sampai di mana? Empat. Oke, masuk di langkah 4. Yang lain perhatikan, kemudian ditanggapi hasil persentase hasil kerja kelompok dari temannya Dina. Oke, ini tepuk tangan dulu untuk penampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok lingkaran ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLCV, metode gabungan eliminasi substitusi. Amati masalah di bawah ini dengan cermat dan teliti. Sebuah toko roti kesukaan Mila sedang menawarkan. Ada yang mau tanggapi? Yang ada yang mau bertanya? Saya Bu, terkait yang ditampil. Oke, silakan kelompok apa nak? Jajar ganjang di persegi. Oke nak, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok persegi ingin mengajukan pertanyaan. Kenapa di hasilnya Bu?
observasi di bahan ajar yang dibagikan tadi, silahkan dikerjakan di buku tugasnya di rumah nih, ketika di rumah karena waktu. Kemudian sebelum kita akhiri, ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita tarik tentang menyelesaikan SPLTP dengan menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari kelompok berapa? Siapa? Mana yang suaranya? Oke. Nama beri jalan di pagi ini pembelajaran dari pulang pada materi hari ini. Perkenalkan metode eliminasi. Itu adalah sebagai berikut. Pertama, berikan variabel mana yang akan dieliminasi. Sedangkan variabel Z maka samakan koefisien Z pada persamaan pertama dan persamaan kedua dengan cara mengalihkan persamaan dengan bilangan tertentu. Jumlahkan atau kurangkan persamaan pertama dengan persamaan kedua sehingga diperoleh persamaan linear dua variabel yang pertama. Samakan koefisien Z pada persamaan kedua dan persamaan ketiga dengan cara mengalihkan persamaan dengan bilangan tertentu. Jumlahkan atau kurangkan persamaan kedua dengan persamaan ketiga sehingga diperoleh persamaan linear dua variabel yang kedua. Tiga, selesaikan sistem persamaan linear dua variabel yang diperoleh dengan metode eliminasi substitusi sehingga diperoleh nilai dua variabel. Substitusi nilai dua variabel yang diperoleh ke salah satu persamaan semua sehingga diperoleh nilai variabel yang ketiga. Oke, itu kesimpulannya. Jadi dia kita pilih dulu dua persamaan untuk dicari dua bentuk dua variabel saja. Kalau dapat lagi persamaan yang baru, persamaan kita misalkan tadi persamaan 45, eliminasi lagi untuk didapatkan nilai satu variabel. Kalau sudah ada kita dapat nilai satu variabel, nilai misal X, Y, atau Z, baru disubstitusikan masuk ke salah satu persamaan, dapat lagi nilai variabel X, Y, dan Z. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tepuk tangan dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada kesempatan kali ini kita berkumpul di sini oleh pengajar saya. Beliau adalah pengajar saya di guru penggerak angkatan 9 ini. Tadi pada beliau adalah sejawat ya. Salah satu guru matematika di SMA Negeri di atas 2 yang kemarin berkolaborasi dengan saya menjadi researcher sejawat dalam proses observasi atau supervisi yang kemarin kita telah laksanakan percakapan observasi di bulan Februari kemarin. Kemudian alhamdulillah bulan Maret kita laksanakan observasinya jelas sesuai dengan arahan di LMS, sudah mengikuti langkah-langkah sebagaimana mestinya. Dan hari ini hari Rabu alhamdulillah kita akan laksanakan percakapan observasi ya. Dan bagaimana kita mengevaluasi kemudian berefleksi kembali bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan sebagai bentuk kegiatan observasi dari proses pembelajaran di kelas. Tentunya pembelajaran secara umum itu bagaimana menerapkan proses pembelajaran yang berpihak dan berpusat kepada murid. Alhamdulillah di kesempatan kali ini mungkin kita hanya berbincang-bincang ya tentang beberapa pertanyaan yang mesti saya berikan kepada Ibu. Pertanyaan ini seputar refleksi kegiatan observasi yang
pernah kita lakukan. Boleh saya tanya kepada Ibu tentang observasi terkait pelaksanaan observasi kemarin Bu ya. Ini kan ada harapan-harapan atau seperti apa pengembangan dari kompetensi yang Ibu akan kembangkan khususnya di kompetensi pedagogik dan sosial dan profesionalisme. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses kegiatan observasi kelas? Ada sesuatu yang lebih menyenangkan yang Ibu rasakan sampai saat ini? Baik Pak, tentunya setelah pelaksanaan proses observasi, perasaan saya jauh lebih lega Iya. karena telah melaksanakan proses pembelajaran yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kegiatan pembelajaran juga di kelas lebih menarik dengan adanya tampilan media pembelajaran, kemudian peserta didik terlihat lebih aktif, lebih antusias lagi untuk mengikuti proses pembelajaran. Seperti itu. Baik-baik bisa tangkap, artinya sudah ada perbaikan jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya, dan itu juga saya lihat mati kemarin dari proses pembelajaran yang hidup ya, menyenangkan, ada proses diskusi yang alun dan kulit, dan itu juga membawakan pembelajaran itu juga sangat profesional. Kemudian selanjutnya itu menurut Ibu dari kompetensi aspek yang ingin dikembangkan di pembelajaran kemarin khususnya di observasi yang kita diskusikan, apakah di pembelajaran kemarin aspek-aspek itu sudah terlihat, sudah dilaksanakan atau masih ada yang belum? Baik Pak, terkait dengan perbincangan kita di praobservasi, sebelumnya kan saya tuliskan di situ saya akan menggunakan model PBL Problems Learning dalam pembelajaran saya. Alhamdulillah itu sudah saya terapkan dalam pembelajaran sesuai dengan tahapan-tahapan sintaks dari PBL itu sendiri. Kemudian dari media pembelajaran yang saya ingin menggunakan video pembelajaran dalam bentuk Canva yang saya buat dalam bentuk animasi, itu juga sudah saya tampilkan. Kemudian dari aspek pengembangan dari ranah kognitif yang ingin saya kembangkan, alhamdulillah dari hasil evaluasi peserta didik itu sendiri, baik yang dikerjakan secara berkelompok melalui LKPD-nya ataupun yang dikerjakan secara individu di akhir proses pembelajaran, hasilnya sudah sangat baik. Kemudian dari aspek sosial yang ingin saya kembangkan yaitu spiritual dan sosialnya, alhamdulillah kita bisa lihat dari proses awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran peserta didik memulai dan akhir pembelajaran itu dengan berdoa. Kemudian dari sosialnya kita bisa lihat pada saat pengambilan LKPD peserta didik bertanggung jawab, kemudian mereka terlihat berkolaborasi, saling berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-temannya untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Kemudian dari aspek psikomotor kita bisa lihat dari hasil presentasi peserta didik itu sendiri, mereka sudah berani untuk maju ke depan kelas mempresentasikan hasil pengajaran LKPD. Mungkin seperti itu Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sangat spesifik. Jadi kalau misalkan saya cocokkan dari hasil pengamatan saya, alhamdulillah seluruh itu saya lihat secara langsung. Dan saya melihat Ibu melaksanakan pembelajaran khususnya di model problem-based learning dari lintas mengomentari sampai ke mengkomunikasikan, itu sudah terlihat dengan sangat jelas. Kemudian yang satu juga yang saya kali ini karena Ibu berani mengambil media pembelajaran Canva untuk mata pelajaran matematika. Dan ini sangat disambut baik dengan peserta didik yang sangat proaktif dalam pembelajaran kelompok. Juga saya melihat ada proses berdoa di awal sampai di akhir, dari aspek spiritualnya, kemudian sosialnya, ada kesadaran diri peserta didik, kemampuan berelasi bersama kelompok, dan terakhir bagaimana itu mengemas pembelajaran yang sedikit kompleks ini. Boleh dikata bersama linear 3 variabel itu adalah materi yang cukup rumit, tetapi alhamdulillah hasil dari pembelajaran itu justru disambut baik dengan murid dengan antusiasme saat pembelajaran.
Jadi saya pikir kegiatan observasi kemarin itu sangat berjalan lancar Bu ya. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan di pembelajaran selanjutnya. Mungkin pertanyaan selanjutnya Bu, saat ini apa rencana Ibu ke depannya? Apakah ada proses pengembangan diri atau proses lainnya yang Ibu ingin lanjutkan dari proses observasi? Kan tentunya proses observasi itu bisa diimbaskan ke pembelajaran ya Bu. Baik Pak, tentunya pada saat saya melakukan kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran di kelas, ada beberapa hal baik dan ada beberapa kekurangannya. Dalam hal terbaik hal baik yang bisa saya ambil sesuai dengan harapan saya, ingin membuat suasana kelas, proses pembelajaran itu lebih menyenangkan lagi kepada peserta didik, mengingat pembelajaran saya itu adalah pembelajaran yang menurut orang membosankan, tapi alhamdulillah pembelajaran saya pada saat proses itu lebih menyenangkan lagi. Kemudian terkait kekurangannya, setelah kita melaksanakan proses observasi ada perbincangan, saya masih kurang di pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun sudah ada sedikit yang saya laksanakan, yaitu pembahasan bapak terkait berdiferensiasi konten, yang Canva itu juga termasuk diferensiasi konten. Kemudian yang kurangnya mungkin di bagian diferensiasi proses. Mungkin saya bisa ada bimbingan dari Bapak nanti ke depannya bagaimana untuk perbaikan saya dalam proses pembelajaran. Dan untuk peningkatannya, langkah terdekat yang ingin saya lakukan, saya akan memperbaiki cara atau metode pembelajaran saya ke depan, kemudian lebih menggali lagi ilmu untuk mengembangkan keprofesionalan, kemudian pedagogi saya sebagai seorang pendidik, dan mungkin saya akan melakukan pelatihan-pelatihan atau kegiatan lewat platform Merdeka Belajar, mengikuti kegiatan rutin di MDMT ataupun mencari informasi-informasi baru terkait proses pembelajaran lewat sosial media, misalnya YouTube, dan mungkin sharing coaching dengan teman sejawat atau rekan-rekan guru, terutama Bapak yang pengetahuannya sudah lebih lancar Pak. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu ya, sangat jelas jawabannya tadi, dan saya salut karena Ibu sampai saat ini sudah bisa mendeteksi bahwa kekurangan itu seperti apa. Nah tentunya kita berharap ke depan kekurangan itu bisa kita tambah, bisa kita perbaiki. Khususnya sebetulnya di pembelajaran berdiferensiasi proses itu, sebetulnya kalau saya melihat kemarin Ibu sudah laksanakan Ibu, karena proses pembelajarannya tidak monoton Ibu yang berbicara, ada proses mengamati anak-anak, ada proses mengajarkan KPD, ada proses berdiskusi, menyampaikan diskusi. Saya pikir hanya perlu pengembangan selanjutnya, perlu kebiasaan supaya proses ini berjalan dengan maksimal. Dan saya sangat terima kasih kepada Ibu dan kerjasama dalam proses observasi ini, dan saya berharap kedepannya Ibu bisa mengentaskan hal-hal baik ini dalam bentuk kolaborasi dengan rekan sejawat, bisa berbagi, kita berbagi hal-hal baik. Dan terakhir mungkin Bu, apakah ada yang masih baik, tentunya setelah proses observasi ini ada beberapa harapan yang mungkin saya akan sampaikan. Setelah proses ini ada sharing-sharing lagi dengan Bapak terkait bagaimana pengembangan kompetensi saya nanti ke depannya sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik. Mungkin ada bimbingan-bimbingan atau hal-hal baru yang mungkin saya belum ketahui dan bisa di-sharing kepada saya Pak, mungkin seperti itu. Ya, jadi alhamdulillah saya selaku rekan sejawat bukan merasa lebih hebat itu, tapi kita butuh lebih banyak sharing lagi, dan harapan saya kedepannya Ibu bisa
merasa sebagai guru negara juga. Insyaallah harapan saya supaya kompetensi ibu bisa lebih berkembang lagi, pemahaman ibu pada berpikir ibu tentang pembelajaran yang berpusat kepada ibu bisa lebih dalam lagi. Dan terima kasih Bu ya sudah diskusi di pas observasi ini. Dan harapan saya juga nanti selanjutnya kita bisa berdiskusi lagi membahas apa yang ketiga gitu ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.